Karena memang seruan Allah pada saat itu jauh lebih kencang ketimbang kepentingan politik kita mengadvokasi undang-undang pemerintah Aceh. Ini fakta sejarah. Selanjutnya saya sepakat dengan Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat persatuan diskusi yang saya hormati, Bang Ojang, Bang Jo, sebagai pemantik diskusi yang menurut saya cukup keren. Saya jadi hilang percaya diri ada di tengah-tengah dua orang yang memiliki pemahaman sangat konkret di bidang masing-masing, dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir. Pertama, apresiasi saya buat panitia dan kawan inisiator diskusi Sabtu hari ini. Ini cita-cita lama saya untuk bisa ngopi di Bayat Mi Cafe. Alhamdulillah hari ini terwujud, dan dengan silaturahmi yang lumayan besar di tengah COVID. Tapi insya Allah karena niat kita ikhlas, kita semua bisa dilindungi dari wabah-wabah. Saya mau cerita UUPA dulu, bahwa ada historis di sini seperti yang disampaikan Bang Ojang. Jadi UUPA ini benar seperti disampaikan Bang Ojang tadi, tapi saya nggak sampai ke situ, karena dia lahir dari pemikirannya itu lahir dari banyak rahib. Untuk kampus saja, dia lahir dari 3 kampus yang terlibat awal. Unsiah, IAIN pada saat itu, saat ini Uinar Miri, terus Unima. 3 kampus itu, drafter versi akademik. Ada lahir dari rahim Gerakan Aceh Merdeka. Lahir juga pemikiran-pemikiran dari rahimnya kelompok masyarakat sipil pada saat itu. Saya pribadi pada saat itu ada di variabel masyarakat sipil. Bicara UPA, sama persis kita membahas Undang-Undang Dasar 45. Karena banyak hal ini masuk ke UPA. Sehingga pada dulu awal-awal diskusi, kita menerjemahkan UUPA ini sebagai, dalam tanda petik, konstitusinya Aceh. Di luar 6 hal itu, kita melihat ini konstitusinya Aceh. Saya juga orang yang pada saat itu turun ke Benar Meriah Aceh Tengah untuk melakukan sosialisasi draft UUPA. Pada saat itu bupatinya Bang Tagor. Tahun 2006, 2005-2006, itu gerakan pembentukan Provinsi Ala jauh lebih besar isunya ketimbang Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Pemerintah Aceh versi Urang Gayo, maka banyak betul absennya. Pemikiran-pemikiran Urang Gayo ini tidak banyak masuk, terakomodir di dalam Undang-Undang kita. Karena saya pernah diusir. Asisten 1 kalau nggak salah saya Parudin apa namanya, begitulah. Syarifuddin kalau saya nggak salah. Kita diusir, tidak boleh, karena kita minta izin untuk melakukan sosialisasi tentang draft, masih draft, karena kita keliling roadshow seluruh Aceh, mahasiswa, masyarakat. Seperti ini kita tampilkan, ini versinya pemerintah RI, ini versinya pemerintah Aceh, kampus, masyarakat sipil. Kita display ini ke publik, kita uji publikan sebelum diundang-undangkan. Jadi ketika saya juga kaget, waduh, baru kali ini di Gayo bicara UPA. Ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya bagi saya. Karena saya tidak melihat sebelum ini ada kebutuhan kita Gayo terhadap UPA kecuali administrasi pemerintah. Karena ini metik ya, jalannya metik, pengusulan sekda dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan sosial saya nggak lihat, nggak banyak ini didiskusikan. Karena memang seruan Allah pada saat itu jauh lebih kencang ketimbang kepentingan politik kita
mengadvokasi undang-undang pemerintah Aceh. Ini fakta sejarah. Selanjutnya saya sepakat dengan Bang Jul bahwa kalau bicara undang-undang pemerintah Aceh, jantungnya itu adalah dana otonomi khusus. Itu jantungnya. Sebagai orang yang mengadvokasi undang-undang pemerintah Aceh dan hari ini mengimplementasikan undang-undang pemerintah Aceh itu, saya sama seperti Bang Jul sebenarnya hal pesimis itu jauh lebih besar. Tapi kita tidak boleh berdiri di situ, Bang. Harus ada inovasi dan kreasi-kreasi baru yang bisa kita rumuskan untuk kita keluar dari sekelumit masalah yang disampaikan oleh Bang Jul. Saya mau sampaikan bahwa kesepakatan politik di undang-undang pemerintah yang menyangkut soal dana otsus itu hingga 2022, 15 tahun, dari 2007 ke 2022, dana otsus Aceh itu baru jalan dia di 2007. Karena pengesahan undang-undang pemerintah Aceh itu Juli 2006. Di 2007 dia baru terimplementasi, baru direalisasikan transfer dana otsus. 15 tahun setara 2% DAU nasional. Itu nanti sampainya di 2022. Baru 1% lagi di 2022 ke 2027. 15 tahun 2%, 1% 5 tahun. Dengan asumsi pada saat itu, dengan 2% dana otsus itu kita sudah punya kemandirian ekonomi yang cukup baik. Ditambah lagi di 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ada 90 triliun uang berputar di Aceh dana rehab rekon. Jadi double lagi anggarannya. Apa yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, terhitung sampai dengan tahun 2020 dan akan dibahas, saat ini kita sedang membahas anggaran untuk 2021, itu ada hampir 70 triliun uang yang beredar di Aceh dengan angka kemiskinan yang disampaikan oleh Bang Jul. Ini perbandingannya. Nanti kita cari solusinya. Karena saya ingin kita berbahasa Indonesia hari ini. Artinya bukan bahasa pejabat dan yang penuh diplomasi, kita bahasa Indonesia. Kita frankly speaking, di mana persoalannya itu kita amputasi. Atau kita amputasi, terserah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah 70 triliun ini jadi apa? Sampai dengan hari ini. Garis besar dana otsus, pertama infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Keistimewaan Aceh. Nah, ini masuk yang tadi disampaikan oleh Bang Jul soal pengentasan kemiskinan. 4 hal itu. Ayo kita uji. Mari kita uji. Pertama, pendidikan. Ranking berapa Aceh? Bicara kesehatan, Aceh ranking 3 stunting nasional. Setelah Papua, NTT, Aceh. Dan yang paling menakjubkan, dari ranking 3 secara nasional, secara Aceh ranking 1 benar meriah, ranking 2 Aceh. Ini menunjukkan datanya. Itu ada persoalan di kesehatan. Persoalan infrastruktur. Yang ingin saya sampaikan adalah, dari 70 triliun itu, 40% transfer langsung kabupaten kota. Itu kanunnya. 60 dikelola provinsi, 40 dikelola kabupaten kota, kecuali tahun 2017 karena pergub dikelola sepenuhnya oleh provinsi. Artinya ada 12 tahun, 40% dari 70 triliun itu beredar di kabupaten kota. Tahun 2020 misalnya contoh, dari 8 triliun dana otsus Aceh, 2 triliun 980 miliar sekian-sekian itu di kabupaten. Beredar uangnya. Sekarang kalau kita mau fair, angka kemiskinan di mana? Nggak ada di provinsi. Orang miskin itu tidak ada di provinsi. Orang miskin ada di kabupaten
kota Madia, kecamatan, desa. Ada yang di mana miss-nya? Mari kita bedah. Di mana miss-nya? Menurut saya, miss-nya adalah tidak terintegrasinya pembangunan dana otonomi khusus, pemanfaatan dana otonomi khusus dalam rangka pembangunan. APBK ke timur, APBA ke barat, APBN di utara, APBG jalan sini. Ada 4 sumber anggaran yang berputar di desa. APBDes, APBG gampung kan? APBK, APBA, APBN itu sumber. Apa yang terjadi? Di sini lagi kita kaji. DPR, APBA misalnya. Kita Gayo punya 6 wakil yang setiap periode kita kirim. Kalaulah ini bisa terintegrasi di level ini saja, masing-masing kita berjuang, nggak bicara pokir, tapi memperjuangkan keberpihakan anggaran. Ini nggak bicara aspirasi, nggak bicara pokir. Ini kita berbicara soal keberpihakan anggaran. Kalau kita bisa memperjuangkan per orang 50 miliar, kali 6 ada 300 miliar, kali 5 tahun ada 1,5 T yang masuk. Tapi jangan rambat beton. Harus ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah. Ini yang saya sebut tadi, terintegrasi. Tawaran saya dan khusus ke depan itu harus integrated development system. Jadi proses pembangunan, sistem pembangunan yang terintegrasi. Jadi mana ruang khusus, mana ruang APBK. Jadi jangan di situ juga APBK, di situ juga dipaksa APBA-nya, di situ juga ditimpanya APBN. Jadi nggak kelihatan. Kalau kita mau fair, seluruh kabupaten kota, apa yang mercusuar dari sudah 13 tahun? Sudah 13 tahun. Dana otsus ini. Apa yang mercusuar? Di Aceh Tengah, yang depan mata kita, di Bener Meriah yang depan mata kita, di Biren yang tetangga kita, di Nagan yang tetangga kita, coba lihat. Sama persis menurut saya. Sama persis. Ini juga berangkat ke buah dari sistem demokrasi kita. Ini kan hasil pilkada. Apakah kita sudah bisa memastikan produk pilkada ini memahami undang-undang pemerintah Aceh, memahami dan lain-lain sebagainya. Saya masuk ke apa yang disampaikan oleh Bang Iwo dalam kondisi kontemporer atau kondisi kekinian menyangkut soal COVID. Ada satu hal yang saya dari banyak hal yang saya sepakat, ada satu hal yang saya agak mengajak ke ruang diskusi. Bahwa kondisi ini terjadi dari luar COVID ini. Ada faktor X. Jadi dia tidak terjabarkan karena ini pandemi. Tapi menurut saya di sini inovasi dan kreativitas kita sebagai pemimpin daerah, sebagai wakil-wakil rakyat itu diuji. Justru di sini letak ujiannya, kepala daerah dan wakil rakyat. Saya berdiskusi dengan Pak Gubernur Aceh yang dari Bintang itu menyangkut persoalan COVID. Kita fair hari ini bagaimana penanganan COVID secara holistik, secara keseluruhan oleh kabupaten kota. Apa terobosan seluruh kabupaten kota? Apa coba? Kita tunjukkan. Enggak ada. Skemanya bantuan anggaran. Ini frankly speaking, kita bahasa Indonesia. Dan kita bertanggung jawab dah. Proposal bantuan anggaran, proposal bantuan. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Aceh yang orang Bintang itu bahwa PR di provinsi ini besar, Pak Gubernur. Karena di dalam catatan ini masuknya Aceh. Ini besar. Maka butuh kreativitas dan inovasi kita. Hanya itu alat kita hari ini.
sambil menunggu hadirnya keajaiban. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Juri, saya tidak bantah datanya. Tapi berdasarkan data yang disampaikan oleh Bang Juri tadi, digambarkan kepada kita semua, yang harus kita lakukan adalah bukan meratapi itu, tapi menyusun langkah-langkah yang inovatif dan kreasi-kreasi terbaik untuk keluar dari persoalan ini. Contoh, soal kopi yang beredar di media. Ini reses saya ketiga. Ini saya pulang kali ini reses, bukan reses. Pulang kali ini saya dalam judul reses. Reses saya pertama juga cerita kopi di Baburayan. Apa yang kami lakukan, kita follow up sampai para kawan-kawan koperasi eksportir kopi itu bicara buka-bukaan dengan Dirjen Bea Cukai, dengan Polda, dengan BRI, dengan Bank Aceh, dengan semua yang ada di situ, buka-bukaan tentang kondisi yang ada yang terjadi hari ini. Itu baru pertama terjadi. Selanjutnya masalah demi masalah, resi gudang segala macam. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Saya berdiskusi dengan Pak Zainal dari Bank Indonesia. Ada soal kita, memang soal kopi. Kenapa? Karena 100% kopi kita itu diperuntukkan ekspor. Pernahkah kita mendiskusikan kebutuhan kopi di skala domestik? Berapa? Jadi pasar yang kita lirik itu semua USD. Tapi kita tidak pernah melirik pasar domestik kita di Indonesia. Ini nggak kita buka. Saya nggak tahu apa persoalannya. Saya bukan pelaku kopi. Saya nggak ngerti di mana persoalannya. Tapi pada saat diskusi kami dengan BI, BI kasih roadmap. Pak Hendra, ini roadmap kopi Gayo yang kita pelajari. Bahwa menurut BI, kebutuhan kopi di Indonesia itu juga skalanya besar. Tapi kita nggak jual. Kita jual keluar negeri. Di sini juga kehebatan kita. Sekaligus mungkin di sini juga butuh inovasi kita hari ini. Bagaimana kita membalikkan pasar. Benar yang disampaikan oleh Pak Gubernur di media, Pak Gubernur Aceh yang orang bintang itu, disampaikan ke media. Ini maksudnya seseger wah gitu. Wajarlah kita bangga. Nggak pernah ada. Ini juga yang saya maknai dengan keajaiban politik di Aceh. Ketika yang dari bintang, Gubernur Aceh yang dari bintang itu, ya kan, berasal dari kelompok minoritas, dan hari ini memimpin Aceh. Terlepas dari bagaimana asbabun nuzul dan lain sebagainya, tapi ini merupakan kebanggaan bagi saya yang orang Gayo itu. Nah, diskusinya adalah bahwa ini ditanyakan langsung memang oleh Pak Presiden pada saat lapor. Dan kalau saya boleh ambil untung sedikit, beliau menghubungi saya. Saya menghubungi seseorang di Takengon ini. Karena panik diminta waktu cepat, saya buka aja lah. Saya hubungi Pak Walah dan Yoga yang dari aktivis hari ini menjelma menjadi pura-pura eksportir kopi. Mudah-mudahan dia nonton live. Jadi saya minta data kasar dulu, karena Pak Gubernur sedang berhadapan pada saat ini Pak Presiden. Jadi disampaikan ada komitmen memang Pak Presiden untuk itu. Tapi ini kan enggak sustain. Artinya ini nggak berkelanjutan. Ini kan hanya karena untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi bicara yang disampaikan oleh Bang Gul tadi, kita sebenarnya menyangkut soal kopi ini butuh kreasi dan butuh inovasi untuk yang jangka panjangnya, yang sustainable-nya. Ini kemana? Bisa nggak kita putar pasar hari ini? Apa yang menarik dari kopi Gayo di pasar nasional, di pelaku-pelaku pasar kopi nasional? Saya ketemu Salim Group, ketemu dengan beberapa grup perusahaan.
Yang menarik oleh mereka adalah bahwa 150 sekitar hampir 200.000 hektar kebun kopi di 3 kabupaten ini itu semuanya milik rakyat. 100% milik rakyat. Jarang ada perkebunan yang begini. Satu-satunya. Jadi kalau you mau masuk hanya sebagai pasar. Bukan owner. Bukan pemilik kebun kopi. Kalau mau owner nggak bisa. Ini soal kopi ini, kebun kopi ini marwahnya orang Gayunya agak aneh dikit nih. Saya dibilang bukan orang Gayo karena belum punya kebun. Tapi alhamdulillah terpilih juga. Dan kebanggaan juga bagi saya nggak berani mengklaim kebanggaan bagi orang Gayo lain yang saat ini wakil ketua DPRA yang orang Pancaraya itu. Jadi kita kembali ke menyangkut soal UUPA. Jantung UUPA ini Dana Otsus. Hari ini DPR RI sedang bicara soal perubahan Dana Otsus Papua. Karena habis di 2021. Dari diskusi-diskusi yang eksternal dan liar, ini dilanjutkan. Saya bisa memahami kenapa Papua dilanjutkan Otsusnya. Pokoknya. Karena masih ada OPN. Bagaimana Aceh? Apakah perlu Bang Pojan kita kirim lagi ke tempat itu? Jadi ada artinya menurut saya ini perlu inovasi buat kita. Di sini kita perlu kreasi lagi, perlu inovasi lagi. Kadang nggak usah dan tidak perlu kita mengirimkan Bang Pojan ke tempat itu lagi. Atau ada WKK ada ke tempat itu juga. Tapi dengan persatuan-persatuan yang terbentuk di semua tempat seperti ini. Karena menurut saya ini juga bargain. Persatuan dan persatuan yang atau perjumatan, perkamisan yang lain lagi. Ini kenapa saya mau hadir dan merasa bahagia hadir, karena ini juga bagian dari pertama kita menggali persoalan, mengumpulkan kekhawatiran karena alat kita hari ini, menurut saya senjata kita hari ini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kita kena olok tutri, jadi waktu nera maksimal biasa ya. Kecek mata tutup penuh ceket saya biasanya maksimal. Jadi memukul dengan kekuatan maksimal pada saat kondisi ketakutan. Biasanya itu lahir. Yang bisa dilakukan hari ini adalah mengumpulkan kekhawatiran. Kalau ada pertanyaan, apa exit strategi? Apakah pemerintah Aceh nggak punya exit strategi? Saya tidak tahu. Apakah karena berdasarkan Undang-Undang 23, pemerintahan Aceh itu adalah gubernur dan DPR. Tapi yang saya tahu, gubernur Aceh yang orang bintang itu, keberaniannya untuk mengambil alih Blok B ini juga bagian dari exit strategi. Itu ada uang 45 triliun Bapak-Bapak. Ada uang itu 45 triliun. Kalau itu dikelola sendiri oleh Aceh yang dipimpin oleh orang bintang itu, ini menjadi satu sumber baru. Dalam beberapa diskusi misalnya di webinar beberapa waktu yang lalu dengan beberapa kawan-kawan di Unimal, ada yang sampaikan, ya kita nggak usah lagi bergantung dengan Otsus. Benar, tapi yang ingin kami sampaikan adalah ini periode ketiga kepemimpinan Aceh pasca UUPA. Ya, apa? Ini periode ketiga. 2 periode yang lalu saya mohon maaf, nggak boleh marah-marah dan nggak boleh tersinggung. Kita berdiskusi. 2 periode yang lalu tidak menghasilkan apa-apa. Frankly speaking, bahasa Indonesia dan bahasa Gayo. Apa coba? Pondasi kemandirian ekonomi Aceh untuk mempersiapkan kita keluar dari skema Otsus. Kita belum susun. Kita belum punya roadmap kalau bicara UPA. Kita belum punya roadmap jika hari ini terjadi sebuah keajaiban politik di tingkat nasional yang harus merubah undang-undang pemerintah Aceh. Kita gagal, Bang.
Sama dengan gelagapnya kita ketika kita nonton di Wuhan orang tiba-tiba tergeletak mati-mati segala macam. Tapi kita masih slow. Nah ini kelebihan orang lain. Bedil ketar-ketur terus ini asin di bawah. Di sini. Jadi ini sama persis dengan paniknya kita seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zul tadi. Kalau kita berhasil menemukan vaksin dan keluar dari pandemi ini, kita masuk wabah baru. Wabah baru adalah hantaman resesi. Singapura sudah resesi, kawan-kawan. Beberapa negara-negara kaya tetangga sudah resesi. Tapi kenapa kita belum? Apa yang disampaikan Bang Boyan adalah jawabannya ternyata sumber daya alam kita. Itu yang membuat kita sampai hari ini belum resesi. Belum ada yang mati kelaparan. Makanya pemerintah pusat mendorong program ketahanan pangan. Lagi-lagi kita masih kurang dalam menerjemahkan agenda politik nasional ke kabupaten. Mengikuti ini itu yang. Nah, bahwa hasil pilkada yang kita semua ini terlibat, walaupun di perahu yang berbeda-beda, kandidat yang berbeda-beda, hasil pilkada di 3 periode ini, mohon maaf sekali lagi, belum menunjukkan kita menuju take off. Ini belum. Take off tanpa osus. Ini belum. Apa persiapan kita? Dalam salah satu diskusi webinar daring dengan Pak Bupati Aceh Tengah dan beberapa pelaku eksportir kopi, ketika kita tanya, Kadis Perindak langsung jawab butuh dana 2T pada saat itu. Tidak, maksud saya begini, kalau dari segi anggaran kita butuh begini, di mana kita cari, bagaimana caranya. Artinya turunannya harus konkret. Nah, dalam kacamata saya sebagai legislatif Aceh hari ini, UUPA hari ini sudah senja. Undang-undang pemerintah Aceh ini nge-grade. Karena lahir undang-undang Minerba, ini bertabrakan lagi. Banyak undang-undang perkembangan politik baru di tingkat nasional, ini juga mengancam ketahanan undang-undang pemerintah Aceh ini. Ekosistem undang-undang pemerintah Aceh itu juga terancam. Lagi-lagi kita dihadapkan pada pilihan bertahan dengan simbol dan lambang bahwa tetap undang-undang pemerintah Aceh, ada ngecanyo, misal begitu dengan kalimat begitu, atau kita ikuti perkembangan politik nasional. Ini yang akan nanti dihadap-hadapkan kalau bicara dengan spirit. Harus rubah dengan mempertahankan semangat dan spirit pembentukan yang tentu. Tapi untuk mengikuti agar tidak menjadi barang purba, ini harus ada revisi. Banyak sekali harus ada revisi. Turunan dari UPA itu ada 10 PP, 6 baru selesai. 4 lagi belum. Sudah berapa tahun? 13 tahun. Ada 3 perpres, 3-3-nya sudah selesai. Walaupun bertabrakan. Contoh, kita tidak mau kanwil agraria, kanwil pertanahan. Kita buat badan pertanahan sendiri dan dinas pertanahan sendiri. Ketika bagi sertifikat, pusat nggak mau. Pusat nggak mau membiayai. Dan sertifikat itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi yang pernah digayu itu gratis. Di sini kelabakan lagi kita. Jadi di sini kita pula tarik lagi sama pusat. Di samping memang ada persoalan-persoalan itu pada turunan-turunan undang-undang PA. Soal perspektif. Misal perdebatan yang hangat kemarin soal bendera. Secara politik ini tidak disetujui. Secara legal surat sudah dikirim. Kalau versi saya, ini lagi-lagi pribadi, belum legal. Bendera itu versi saya belum selesai. Tapi di versi kawan-kawan udah selesai. Nah, lagi-lagi keberadaan pemerintah pusat di sini apa? Absen.
men kita sadar diri. Jadi di samping itu riak-riak atau bunga-bunga dalam implementasi undang-undang pemerintah Aceh. Sebagai closing dari pengantar ini yang ingin saya sampaikan adalah saya tertantang dan sangat menarik hari ini. Sudah 13 tahun, perasaan saya baru hari ini ada diskusi undang-undang pemerintahan Aceh di Gayo. Bukan program pemerintah. Ada kemarin itu kami buat sosialisasi lembaga keuangan syariah misalnya. Itu ada. Tapi itu kan programnya pemerintah sosialisasikan. Nah, jadi kalau hasil reproduksi dari UPA ini akan ada sudah ada 6 PP, 3 Perpres dan 120 kanun. Ini hasilnya. Kita kanun sana apa lupa ini. Jadi, tapi kalau soal kemajuan, saya nggak berani ambil titiknya, Pak. Koordinatnya nggak berani kita ambil. Maka seperti dan seolah-olah kita hidup dengan apa yang ada di sekitar kita, itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih dan ini menarik. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik awal diskusi kita, menyangkut soal konsentrasi kita bahwa hari ini kita ternyata memiliki kesadaran secara politik bahwa kita suka tidak suka, senang tidak senang, secara gayu dalam tanda petik lagi terikat secara administrasi dengan undang-undang pemerintah. Maka ini perlu bagi kita juga untuk mendiskusikan soal substansi undang-undang pemerintah Aceh terhadap kehidupan kita, kehidupan sosial dan kehidupan berpolitik dan berbudaya kita. Saya rasa itu sebagai pengantar awal memang agak panjang lebar karena memang sudah lama sekali saya ingin diskusi ini, jadi banyak yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak.